Semuanya, perkenalkan, nama saya Giovanni Siswa dengan NIM B002306 dari kelompok 29 atas 11. Saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum dengan blok 2.3 sistem neuroendokrin. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang area Brodmann. Jadi, area Brodmann itu adalah suatu area yang mempengaruhi gerakan tangan, wajah, nyeri, serta tubuh. Ini dibagi menjadi beberapa nomor. Yang pertama, nomor 4, yaitu fungsinya sebagai area motorik primer. Berada di gyrus presentralis. Itu di sini. Kemudian ada nomor 6, dia sebagai area motorik sekunder. Itu di konsentralis. Motorik primer itu pada saat kita mau mengendalikan gerakan-gerakan seperti ekspresi wajah atau gerakan tangannya. Sedangkan kalau motorik sekunder itu yang mengontrol gerakan itu sendiri, seperti saat memegang gelas, nah, tangan kita otomatis akan menahan gelas tersebut agar tidak terlepas dari genggaman. Kemudian area yang lainnya ada area 1, 2, 3, ada 2, itu ada area sirkulasi primer. Itu dia untuk sensorik meraba. Kemudian 43 area gustatorik, 312 itu di sini. Lalu ada area 43 gustatorik di sini. Dia fungsinya untuk mengenali sumber kualitas dan juga kuantitas dari suhu, perabaan, atau nyeri tekan. Lalu selanjutnya ada nomor area Brodmann 4445. Dia fungsinya sebagai area bicara motorik atau area Broca. 4445. Jadi letaknya di sini 4445. Nah, fungsinya itu dia bisa berbicara, mengontrol gerakan motorik mulut kita saat berbicara. Kalau untuk 39, 40, dan 22, ini 39, 40, dan juga 22, dia fungsinya sebagai area bicara sensorik atau area genital. Nah, fungsinya itu untuk menginterpretasi dari bahasa atau interpretasi dari pembicaraan yang kita mau sampaikan. Selanjutnya 41 atau 41 dan 42, dia area auditory primer. Letaknya di sini 42. Dia itu pada saat telinga menerima sumber suara. Jadi telinga menerima suara. Kemudian ada 22, ada dari sekunder di sini. Dia fungsinya untuk menginterpretasi dari yang kita dengarkan itu apa. Jadi otak kita memproses dari apa yang sudah kita dengarkan. Gitu. Kalau nomor 17 itu area visual primer. 17 ini di ujung ini dia di viscera capillina. Dan fungsinya itu dia pada saat mata kita menerima sumber cahaya, menerima rangsangan cahaya. Kemudian 18 dan 19 itu area di sini area visual sekunder, yaitu bagaimana menginterpretasi cahaya yang masuk itu menjadi warna, gerakan, atau benda-benda tertentu, sehingga mata kita itu bisa menangkap apa yang kita lihat itu sesungguhnya ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang traktus piramidalis dan juga ekstra piramidalis. Yang pertama traktus piramidalis. Jadi traktus piramidalis yaitu jaras dari area motorik primer dan juga sekunder di badan medula 4 dan juga 6. Kemudian dia menuju ke medula spinalis,
Lalu ke cornu anterior medulla spinalis. Itu serabutnya efferent. Kemudian dari jarak dari area motorik primer dan juga sekunder akan ke medulla ini dari jaras, terus ke medulla spinalis, kemudian ke cornu anterior medulla spinalis, lalu melewati decussatio pyramidalis, kemudian dia akan berjalan secara kontralateral. Nah, lalu akan menuju ke tractus corticospinalis lateralis. Ini corticus spinalis lateralis. Jaras, medulla spinalis, pindah ke kontralateral, ke tractus corticospinalis lateralis, dia nggak menyilang. Kemudian ke tractus corticospinalis anterior. Kemudian dia naik-naik seperti itu. Ini warna biru dia menggunakan tractus corticonuclearis yang warna biru ini. Kemudian yang warna merah itu menandakan yang jaras tractus corticospinalis. Kemudian yang hijau itu menandakan tractus corticomesencephalicus. Ini yang hijau. Nanti ujung akhirnya di mana? Ujung akhirnya di sini, di cortex dari cerebellum itu. Kemudian selanjutnya tractus extrapyramidalis. Jadi tractus extrapyramidalis dia mengendali aktivitas motorik, kemudian menuju ke cortex motorik cerebri dan tractus pyramidalis. Dan nantinya akan menunjukkan fungsi dari tractus pyramidalis. Dan isinya tractus extrapyramidalis dia akan terdiri dari 4 bagian. Ada tractus vestibulospinalis. Ini tractus vestibulospinalis. Ini yang lateralis, tapi dia sebagai keseimbangan dan tonus otot. Kemudian ada tractus reticulospinalis ventrolateral. Jadi tractus reticulospinalis, tapi ini nggak tahu yang nggak dibagi gitu. Ya, reticulospinalis ventrolateral juga lateral. Kalau yang ventrolateral dia berasal dari pons di sekitar sini. Kalau yang lateralis dia berasal dari medulla oblongata, berarti dari sini. Dari sini. Medulla oblongata. Sini. Oke. Terus yang terakhir ada tractus tectospinalis. Dia berasal dari mesencephalon menuju medulla spinalis. Ini tractus tectospinalis. Dia dari mesencephalon menuju medulla spinalis. Selanjutnya ini ada anatomi dari encephalon dan medulla spinalis. Yang pertama saya akan membahas yang tentang anatomi encephalon dulu. Secara embriologi ini dibagi menjadi 3. Ini pada 3-4 minggu pertama. Ada prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Kemudian prosencephalon akan berkembang lagi menjadi telencephalon atau cerebellum dan diencephalon. Diencephalon itu ada talamus, epithalamus, hipotalamus, dan juga subthalamus. Kalau mesencephalon dia berkembang jadi midbrain. Kemudian rhombencephalon dia akan berkembang menjadi cerebellum, pons, dan juga medulla oblongata. Selanjutnya ini untuk gambarannya, gambaran dari embriologi encephalon. Minggu keempat ini kan prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Terus kemudian ke minggu kelima akan berkembang menjadi ini seperti yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya anatomi cerebellum. Jadi cerebellum merupakan encephalon terbesar.
Letaknya dia di fossa cranii anterior at media. Kemudian terdapat dua belahan, hemispherium cerebri dextra dan juga sinistra. Lalu hemispherium dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri. Ini viscera longitudinalis cerebri yang garis di tengah ini. Kemudian dia dihubungkan oleh corpus callosum. Corpus callosum itu yang ini, yang putih-putih. Kemudian dia terdiri dari gyrus dan juga sulcus atau viscera. Gyrus itu yang menonjol, sedangkan sulcus itu yang cekungan. Ini gyrus itu yang menonjol ini, sulcus itu yang ini lebih gelap ini teman. Kan itu kayak cekungan. Ini ada anatomi cerebrum, gambaran dari corpus callosum, ini yang memanjang ini. Terus ini gambaran di yang longitudinal cerebri lurus kayak gini kalau gambar aslinya. Terus locus dan juga gyrus. Next, cerebrum lobus et sulcus. Jadi lobus dari cerebrum ini dia dibagi ada 6 jenis: lobus frontalis, parietalis, temporalis, occipitalis, limbicus, dan insulae. Frontalis, kalau kita lihat secara lateralnya, jadi potongan lateral, dari penampakan lateral, ini lobus frontalis, kemudian lobus parietalis, ini yang biru, ini lobus occipitalis, ini yang hijau ada lobus temporalis. Kemudian untuk limbicus dan juga insulae, dia nggak terlihat secara di luar aja, baru terlihat ini limbicusnya. Lobus limbicus ini saat di potongan tertentu. Ketika dibuka limbicusnya, kemudian kalau insulenya itu yang ini di dalamnya. Sulcusnya dia ada 4, sulcus centralis, lateralis, parieto occipitalis, dan juga calcarina. Sulcus centralis dia yang paling jelas ini garisnya karena memotong jadi 2. Kemudian ada sulcus lateralis, kayaknya kurang nampak di sini. Kita next aja ke sulcus parieto occipitalis. Ini di bagian belakang. Ini kalau potongan ini parieto occipitalis ya ini. Kemudian ada sulcus centralis sini, terus lateralisnya nggak kelihatan sih di gambar ini. Kemudian yang terakhir ada sulcus calcarina. Ini sulcus calcarinus di sini. Okay, next cerebrum. Yang bagian gyrus. Jadi gyrus ini ada banyak. Kalau kita lihat secara lateralnya seperti ini, dia ada gyrus precentralis, nih, yang tengah sini. Kemudian gyrus frontalis superior, ini frontalis superior. Kemudian gyrus frontalis medius di sini, ini yang tengah. Kemudian ada gyrus frontalis inferior, dia di sini. Kemudian ada gyrus postcentralis. Ini kan tadi precentralis, berarti postcentralisnya yang sini. Terus ada gyrus parietalis superior, sini, gyrus parietalis superior sini. Kemudian ada gyrus parietalis inferior, ini.
Gyrus parietalis dia dipisahkan oleh sulcus intraparietalis. Kemudian ada gyrus temporalis superior, sini, temporalis medius, sini. Terus ada gyrus temporalis inferior di bawahnya lagi. Ada gyrus occipitalis superior, Dia ada di sini belakang sendiri, tapi ini nggak kelihatan. Dan juga ada gyrus occipitalis inferior. Nah, gyrus occipitalis ya, yang superior dan juga inferior dipisahkan oleh sulcus occipitalis lateralis. Kemudian selanjutnya yang ada di dasar sulcus lateralis itu ada gyrus longus insulae, gyrus brevis insulae yang dipisahkan oleh sulcus ventralis. Ada sulcus circularis, dia nanti mengelilingi gyrus insulae. Kemudian ada limen insulae. Kemudian yang mengelilingi corpus callosum, dia ada gyrus gemuli, gyrus parahipocampalis, area subcallosi, dan juga formario hippocampus. Selanjutnya, cerebellum bagian. Jadi ada archicerebellum, dia itu terdapat di lobus flocculonodularis dan limula. Kemudian dia di nucleus fastigius yang persimpangan. Lalu selanjutnya ada paliocerebellum di lobus anterior, di nucleus emboliformis at nucleus globosus, intinya tanus otot. Lalu ada neocerebellum, dia di lobus posterior, kemudian nucleus dentatus yang fungsinya untuk kemampuan gerakan tampil dan koordinasi dengan cerebral. Selanjutnya truncus cerebri. Jadi truncus cerebri ini ada substansia nigra, dia yang akan membagi pendibulus cerebri menjadi crus cerebri dan juga tegmentum. Membagi pendibulus cerebri, terus dia ini kan substansia nigra yang warnanya gelap. Di atas, di bawahnya sini ada crus cerebri, atasnya tegmentum. Jadi membagi antara crus cerebri dan juga tegmentum. Crus cerebri dia merupakan serabut desainer fibri corticopontines, fibri varietopontines, pontins, fibri corticofibers, medials et laterals, fibri corticonuclearis, dan fibri corticofiberalis. Crus cerebri. Tegmentum mesencephaly, tegmentum. Ya, nukleus rubber, warna segarnya itu warna merah muda karena tinggi di kandungan ferumnya. Terus ada lemniscus lateralis, visible close inferior untuk jalur pendengaran ke talamus. Lalu substansia tuberculosis sendiri dia warnanya kan gelap, ini yang garis ini karena ada melanin di dalamnya. Kemudian dia penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan ada hubungannya dengan ganglia basalis. Ada dua pars substansia nigra, ada pars compacta yang isinya neuromelanin yang merupakan hasil sambungan pembuatan dopamin untuk lintasan dopaminergic di striatal. Kemudian ada pars reticularis, dia di ventral dari pars compacta mengandung neuron tidak berpigmen. Dibagi jadi dua, fossa interpendicularis dan aqueous mesencephalic. Fossa interpendicularis dia di substansia peripheral posterior,
merupakan daerah berlubang karena arterial centralis, posteromedialis, dan nervus 3 atau nervus oculomotorius keluar dari sini. Keluar dari sulcus cervix oculomotorius. Terus kalau yang aqueductus mesencephalic, dia menghubungkan ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus. Hanya anatomi medulla spinalis, anatomi medulla spinalis dia dibagi jadi 4 bagian. Ada intumesentica cervicals yang merupakan pembesaran pada medulla spinalis. Dia ada di C3 sampai T2, C3 sampai T2. Tapi C6-nya itu yang paling klimaksnya. Kemudian intumesentia lumbals itu di T10 sampai L2, T10 sampai T10 sampai L2. Paling klimaksnya itu di T12. Di T12 ini. Kemudian ada conus modularis, dia di ujung inferior dan medulla spinalis berbentuk kerucut ini. Konusnya yang kerucut. Oh ini. Terus ada cauda equina berbuntut pada radices lumbals et sacrals. Cauda equina ini cauda equina sini. Ini yang dulu. Kan struktur. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang anatomi dari nervus cranialis. Jadi nervus cranialis itu ada 12. Yang pertama ada nervus olfactorius. Olfactorius dia itu keluar dari lobus olfactorius dan juga kalau di basis ini di lamina spigosa. Kemudian kalau nervus 2, nervus 1 fungsinya di daerah ini apa penghidu. Kalau nervus 2 itu opticus dia keluarnya di chiasma opticum, tapi kalau basis kliniknya di canalis opticus. Isinya ya penglihatan. Lalu ada oculomotorius, trochlearis, dan juga nervus 5 yang ke-1 yaitu nervus ophthalmicus. Dia keluar dari visura orbitalis superior. Ini. Kemudian nervus 5 yang kedua itu maxillaris. Dia keluar dari foramen rotundum. Nervus 5 yang ketiga yaitu mandibularis, dia keluar dari foramen ovale. Kemudian ini nervus 3 tadi kalau di cerebellumnya dia itu keluar melalui fossa perpendicularis. Nervus keempat trochlearis, dia keluar dari caudal collicus inferior. Nervus 5 trigeminus, dia keluar dari vacuum pontis. Terus nervus 6 abducens, dia keluar dari sulcus bulbopontinus. Nervus 7 dan 8 dia keluar dari angulus cerebellopontinus, tapi kalau di basis kliniknya di meatus asticus internus. Kemudian kalau nervus 9, 10, 11 atau Glucopharineus, Pagus, dan juga Accessorius, dia keluar dari sulcus posterolateris. Basis kliniknya ya melalui foramen jugular. Kemudian nervus terakhir ke-12 yaitu hipoglossus, keluar dari sulcus anterolaterales. Di basis kraniumnya di kanalis hipoglosi. Ini untuk fungsinya sendiri, tadi kan udah yang optikus untuk penglihatan. Kalau yang 3, 4, dan 6 itu untuk ya pergerakan bola mata. Kalau 5 dia itu di daerah sini, kepala bagian anterior. Terus 7 dia di daerah
wajah, facialis. 8 otot wajah yang penting. 8 dia itu untuk di bagian sini. Ini 7 maksud. 8 ini vestibuloocularis di bagian pendengaran. Terus glossopharyngeus. Glossopharyngeus dia di faring. Bagus itu dia bekerja di beberapa saluran pencernaan termasuk telinga juga ada dan banyak hal. Lalu yang ke-9 nih untuk di leher, pergerakan leher, kepala. Terus kalau lanjut ke-12 hipoglosus dia untuk di otot-otot yang next, saya akan menjelaskan tentang circulus arteriosus wilsii. Jadi circulus arteriosus wilsii itu kan seperti ini. Dia di atasnya ada arteri cerebri anterior di atasnya, kemudian ini media. Jadi arteri carotis interna itu akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Jadi arteri cerebri medianya di sini. Kalau anteriornya di sini, potongan ini. Terus ada dua arteri vertebralis. Dia akan bersatu menjadi arteri basilaris, kemudian nanti akan melanjut menjadi arteri cerebri posterior ini. Jadi ini kan arteri vertebralis 2 ini, dia akan berlanjut menjadi arteri basilaris yang ini. Kemudian dia akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior ini yang menyambung 2 ini. Kemudian dua arteri cerebri anterior dia akan dihubungkan melalui arteri commutatus anterior. Ini arteri commutatus anteriornya yang tengah-tengah ini, tengah-tengah. Kemudian kalau arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media dia akan dihubungkan melalui arteri commutatus posterior. Ini arteri commutatus. Ini ada 2 nanti. Okay, next saya akan menjelaskan tentang jalur penglihatan. Jadi pertama-tama manusia kan melihat karena dapat melihat karena adanya cahaya. Cahayanya itu akan ditangkap dulu melalui media refrakta ya. Dia terdiri atas kornea, aqueous humor, lensa dan juga vitreous humor. Tapi kalau secara rincinya dia akan ditangkap secara berturut-turut melalui kornea, aqueous humor, kemudian ke pupil, lensa, lalu ke vitreous humor dan yang terakhir ke retina. Ini untuk gambarannya, ini kornea. Aqueous humor itu cairan yang di antara kornea dan juga pupil gitu bilang atau lensa. Kemudian vitreous humor itu yang di dalam lensanya. Ini setelah masuk ke retina, kita bedah dulu satu-satu. Jadi pupil setelah cahaya masuk melalui kornea, ya kan diteruskan ke pupil. Nah, di pupil ini dia itu kan sebagai pengatur jumlah cahaya yang masuk. Pupil akan membesar bila intens cahayanya kecil dan akan mengecil ketika cahayanya besar seperti di tempat yang terang. Dan yang mengatur perubahan pupil tersebut itu diatur oleh iris. Setelah melalui pupil, dia akan ke lensa. Lensa itu fungsinya menghasilkan kemampuan refraktif yang bervariasi selama berakomodasi. Lalu juga memfokuskan cahaya yang masuk ke retina. Lalu selanjutnya cahaya akan masuk ke retina. Setelah sampai di retina kan ada sel batang dan juga sel kerucut yang merupakan sel-sel yang sensitif terhadap cahaya. Kemudian sel-sel tersebut akan meneruskan sinyal-sinyal cahaya ke otak melalui saraf optik.
nanti bayangan yang dihasilkan itu bisa terbalik, nyata, lebih kecil, tergantung. Tapi persepsi pada otak terhadap benda tetap tegak karena otak sudah latih menangkap bayangan yang terbalik itu dalam keadaan normal. Seperti itu. Kemudian ini untuk pathway-nya, saraf optik atau nervus yang berperan itu nantinya adalah di area 17, kemudian ke nervus opticus. Nah, pathway-nya dia akan diterima di nervus opticus, kemudian diteruskan ke chiasma opticum, ke tractus opticus, lalu ke geniculum lateral, terus ke radiatio opticus, kemudian ke area 17, visual area yang primer di lobus occipitalis. Kemudian ini kalau bagaimana perjalanannya sebenarnya masuk ke fisiologi, cuma secara singkatnya cahaya itu yang dari temporal, kita bilangnya temporal view, itu akan menyilang gitu kan, ini masuk, dia akan menyilang ke yang nasal view dia akan menyilang. Kalau yang temporalnya dia tetap nggak menyilang. Jadi ini kan ada yang kecil menyilang, nggak bisa deketin. Pokoknya ini ada yang menyilang nih, yang warna merah, dia menyilangnya di chiasma opticum. Kemudian nanti untuk penjelasannya setelah penyilangan itu makanya, tapi setelah menyilang tapi itu nggak merubah dari penglihatan kita. Jadi nanti pada akhirnya penglihatannya akan sesuai seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang otot-otot mata apa aja yang berperan saat bola mata itu digerakkan. Jadi untuk otot-ototnya ini kita bagi jadi otot-otot yang ekstrinsik dan juga intrinsik. Sebenarnya ada juga otot-otot palpebra, tapi dia nggak fungsinya untuk pergerakan bola mata. Jadi kita bahas yang ekstrinsik dan juga intrinsik aja. Ekstrinsik dia itu merupakan otot lurik. Ada musculus rectus superior, ada musculus rectus inferior, musculus rectus medialis, rectus lateralis, obliquus superior, dan juga obliquus inferior. Ini untuk gambarnya bisa dilihat, tuh udah ada garisnya. Fungsinya rectus superior dia itu mengangkat kornea ke atas dan medial. Kalau rectus inferior dia menurunkan kornea ke bawah dan medial. Terus kalau rectus medialis dia membuat memutar bola mata sehingga kornea akan menghadap ke medial. Rectus lateralis dia akan memutar bola mata sehingga kornea menghadap ke lateral. Obliquus superior memutar bola mata sehingga kornea menghadap ke bawah dan lateral. Obliquus inferior memutar bola mata sehingga kornea menghadap ke atas dan lateral. Lalu yang otot-otot intrinsik dia berupa otot polos, ada musculus sphincter pupillae untuk konstriksi pupil, dilatator musculus dilatator pupil itu untuk dilatasi pupil, musculus ciliaris dia untuk akomodasi sehingga lensanya itu lebih bulat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari syaraf simpatis dan juga parasimpatis. Jadi kalau ada saraf simpatis, dia itu pengalihan dari neuron 1 ke neuron 2-nya terjadi di trunkus simpatikus. Ini trunkus simpatikus yang garis ini, trunkus simpatikus. Ganglion trunkus simpatikus untuk badan dan ekstremitas. Lalu selain di trunkus simpatikus ada di ganglion para prevertebral, ganglion prevertebral
vertebral itu yang fungsinya untuk organ pencernaan, organ visceral, kemudian ada di ganglion dekat organ visceral juga, atau di dalam organ itu sendiri. Dia hanya di kelenjar adrenal, kelenjar suprarenalis. Sedangkan pada sistem saraf parasimpatis, peralihan nervus vagus terjadi di ganglion dekat organ. Ini untuk gambarannya. Dia ganglion parasimpatis dekat dengan organ langsung. Selanjutnya, ini untuk kabel dari simpatis dan parasimpatis. Kalau di organ jantung, simpatisnya bekerja sebagai akselerasi frekuensi jantung. Kalau parasimpatisnya sebagai perlambatan frekuensi jantung. Pada paru, simpatis mengurangi sekret bronkus dan bronkodilatasi. Kalau parasimpatis, dia untuk memperbanyak sekret bronkus dan bronkokonstriksi. Kalau pada trakus gastrointestinalis, simpatis untuk penurunan sekresi atau motorik. Kalau parasimpatis sebagai peningkatan sekresi atau motorik. Kelenjar lidah perut, simpatis fungsi sebagai penurunan sekresi komponen endokrin. Kalau parasimpatis sebagai peningkatan sekresi. Terus pada organ seksual laki-laki, simpatis untuk ejakulasi, parasimpatis untuk ereksi. Sistem saraf simpatis itu bagian yang merangsang dengan sistem saraf otonom. Dan saraf simpatis itu nama rasanya fight or flight. Lalu sistem saraf parasimpatis dia untuk mengkoordinasi fase tenang dan fase metabolisme di tubuh. Dia namanya rest and digest. Meski kedua bagian saraf simpatis dan parasimpatis ini kan mempunyai daerah inti yang terpisah, tapi keduanya secara anatomis dan juga fungsional terkait sangat erat di perifer. Lalu perbedaan lainnya, transmitter pada organ target pada sistem saraf parasimpatis, dia ada acetylcholine, kalau simpatisnya ada norepinefrin. Stimulasi simpatis dan parasimpatis memberikan efek yang berbeda pada setiap organ, tadi sudah dijelaskan di tabel ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang modalitas nervus cranialis. Jadi, dimulai dari nervus pertama, olfactorius. Dia modalitasnya atau komponennya kita anggap sebagai AVK. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita sebutnya dengan SVA atau Special Visceral Afferent. Yes, itu komponennya sensorik, fungsinya sebagai penghidup. Kemudian optikus itu ASK atau SSA, Special Sensoris Afferent untuk penglihatan. Lalu yang ketiga, oculomotorius, dia sebagai komponennya motorik, terus ada modalitasnya ESO dan juga EVO. ESO berarti GSE, General Sensorik dan juga Afferent, kemudian dan EVO berarti GVA, General Visceral Afferent. Ini untuk fungsinya. Terus yang keempat, trochlearis, ya ESO atau General Sensory Afferent, GSE. Lalu saraf kelima, ini ada banyak, ada yang 5 cabang 1 itu ophthalmicus, dia ASU atau GSA, General Sensoric Afferent. Kalau yang maxillaris 5 cabang 2, dia itu ASU juga, General Sensoric Afferent. Yang 5 cabang 3 mandibularis, dia ada 2, ada SVE dan juga GSA, Special Visceral Afferent dan juga General Sensoric Afferent. Nah, untuk fungsinya bisa dilihat.
Lalu selanjutnya saraf ke-6 abducens ESU atau GSE, General Sensory Afferent. Spesialis dia ada EVK atau SVE, terus ada AVK atau SVA. Lalu yang parasimpatetik atau cybermotorik itu dia EVU atau GVE. Ya, terus yang nervus ke-8 vestibulocochlearis, dia ada dua juga, vestibularis dan juga cochlearis. Yang vestibularis dia ASK atau SSA, Special Sensory Afferent, dan juga cochlearis itu ASK atau sama juga SSA, Special Sensory Afferent. Lanjut ke nervus ke-9 glossopharyngeus. Glossopharyngeus dia itu komponennya ada EVK atau SVE, kemudian parasimpatetik yang cyclomotorik yaitu FVU atau GVE, kemudian sensoriknya ada 3, AVU, AVK, dan ASO. GV itu atau GVA, SVA, dan juga GSA. Untuk nervus vagus ke-10, dia motoriknya ada FVU dan EVK atau GVE dan SVE. Sensoriknya ada AVU, AVK, dan juga ASO atau GVA, SVA, dan juga GSA. Untuk nervus ke-9 itu ada accessorius, radix cranialis, dia EVK atau SVE. Terus nervus yang terakhir, hypoglossus, dia ada EVK dan juga EVO atau SVE dan juga GVE. Sekian untuk penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.